rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK baru-baru ini merekomendasikan pemberhentian secara permanen Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Rekomendasi itu dibacakan oleh Presidium Sidang IDI Ahmad Fajrial dalam Muktamar IDI ke-31 yang digelar di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Keputusan MKEK IDI tersebut menuai kritik dari berbagai pihak termasuk Pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara. Perekat Nusantara menilai pemecatan mantan Menteri Kesehatan itu dari keanggotaan IDI tidak didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang objektif. Karena pemecatan itu tidak didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang objektif, tetapi semata-mata didasarkan pada pertimbangan subjektif di luar alasan sebagaimana diatur dalam Kode Etik IDI. Dalam rekomendasi Muktamar IDI dikemukakan sejumlah alasan, akan tetapi jika dilihat dari rekam jejak dan prestasi Dr. Terawan dan ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, maka Dr. Terawan seharusnya diberikan penghargaan dalam forum Muktamar IDI di Aceh, bukan pemecatan. Selanjutnya, mari kita saksikan hanya di Bedah Kasus bersama Petrus Celestinus. Baru-baru ini publik digemparkan oleh keputusan IDI yang memecat keanggotaan Dr. Terawan akibat pelanggaran kode etik bahkan tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya satu, akan tetapi ada 5 pelanggaran. Menurut Bung Petrus, seberapa pentingkah kode etik bagi seorang dokter? Ya, jadi seorang dokter, karena itu adalah pekerjaan yang disebut sebagai sebuah profesi, maka sudah menjadi kelaziman, bahkan itu kemudian diatur di dalam perundang-undangan bagi setiap profesi termasuk profesi kedokteran. Kode etik itu sangat penting, karena di dalam kode etik itulah seorang dokter atau profesi lain seperti advokat, notaris, insinyur, dan lain-lain itu diatur bagaimana cara berperilaku yang baik. Ya. Perilaku yang baik itu baik terhadap sesama satu profesi, baik terhadap klien atau kalau dokter disebut pasiennya, maupun terhadap diri sendiri bahkan juga diatur bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri, dan juga ada hal-hal lain yang bersifat umum. Karena itu kode etik ini sangatlah penting, karena dengan kode etik itu perilaku seorang dokter atau profesi lain diatur dan dalam tugas sehari-hari ditunjang dengan kode etik itu dia tetap dalam bekerja secara etik, secara moral dia harus tampil dengan baik supaya diterima oleh masyarakat. Kemudian, apakah dengan pemberhentian Dr. Terawan dari IDI membuat status Dr. Terawan sebagai seorang dokter pun ikut tercabut? Oh tidak, jadi di dalam undang-undang tentang praktek kedokteran, ya, itu memang diatur beberapa lembaga atau beberapa organ di dalam profesi kedokteran sebagaimana diatur di dalam undang-undang praktek kedokterannya. Saya lihat ada beberapa organ, ya, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, ada Persatuan Dokter Gigi Indonesia, ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yudikatif dalam dunia kedokteran. Kemudian ada Konsil Kedokteran Indonesia atau saya katakan sebagai badan eksekutif di dalam profesi kedokteran Indonesia. Tapi juga ada satu asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Ya, jelas tidak tercabut sama sekali karena keanggotaan Dr. Terawan di dalam Ikatan Dokter Indonesia, dia sebagai anggota dari organisasi profesi kedokteran itu sendiri. Tetapi status dia sebagai seorang dokter sama sekali tidak tercabut akibat pemberhentian Dr. Terawan dari keanggotaannya di IDI. Karena pengangkatan dia sebagai dokter, ya, itu lembaga yang memberikan pengangkatan itu adalah pemerintah. Karena itu
dia tidak kehilangan keanggotaannya atau status atau jabatannya sebagai seorang dokter dalam kaitan dengan pemecatan dari ID. Apakah setiap dokter wajib mengikuti sebagai anggota ID? Lalu bagaimanakah jika ada dokter tidak ingin menjadi anggota ID? Nah, saya lihat di dalam undang-undang tentang praktek kedokteran, ya, itu dikatakan bahwa organisasi profesi dokter itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Tetapi saya tidak menemukan satu pasal pun atau satu ayat pun yang mewajibkan setiap dokter harus menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia pun tidak disebutkan sebagai organisasi profesi dokter satu-satunya. Ya, dia hanya menyatakan bahwa organisasi profesi dokter Indonesia adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dia tidak pernah dalam pengaturannya lebih lanjut mengatur bahwa hanya Ikatan Dokter Indonesia lah merupakan organisasi profesi dokter Indonesia. Jadi sebetulnya seorang dokter itu tidak otomatis, ya, atau tidak harus menjadi anggota ID. Dia bisa saja menjadi seorang dokter di sebuah rumah sakit, tetapi dia tidak serta-merta menjadi anggota ID. Karena Ikatan Dokter Indonesia itu adalah sebuah organisasi profesi yang bertujuan untuk melindungi setiap dokter dalam melakukan tugas-tugas pokok sehari-hari. Jadi jika seorang dokter merasa tidak penting dia menjadi anggota ID, maka dia juga tidak bisa dipaksa untuk masuk menjadi anggota ID. Itu yang saya lihat di dalam undang-undang tentang praktek kedokteran. Dia tidak mewajibkan setiap dokter menjadi anggota ID, bahkan di dalam peraturan kode etiknya sendiri pun saya tidak lihat bahwa ID itu menjadi wadah yang wajib dimasuki oleh setiap dokter Indonesia. Bagaimana Anda melihat 5 pelanggaran kode etik yang diberikan oleh ID untuk Dokter Terawan? Setelah saya pelajari, saya baca poin per poin dari 5 alasan itu. Kemudian saya juga baca tentang kode etik kedokteran. Saya lihat di dalam kode etik kedokteran itu dia mengatur 5 hal utama atau 5 hal yang merupakan kewajiban bagi setiap dokter. Di situ ada tentang kewajiban umum, ada tentang kewajiban dokter terhadap pasien, ada tentang kewajiban dokter terhadap teman sejawat, ada tentang kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Dari 5 kewajiban ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam peraturan kode etik itu, saya tidak menemukan 5 alasan pemecatan terhadap Dokter Terawan dari keanggotaan ID terkait dengan pelanggaran kode etik. Justru saya melihat Dokter Terawan secara sungguh-sungguh ingin memenuhi lafal sumpah jabatan seorang dokter yang terdiri dari 12 butir. Nah, kalau kita lihat dari 12 butir lafal sumpah jabatan itu dikaitkan dengan beberapa alasan terkait dengan metode penyembuhan yang ditemukan oleh Dokter Terawan yang populer disebut sebagai brainwash atau cuci otak, maka sesungguhnya ini suatu temuan yang Dokter Terawan sebetulnya sungguh-sungguh ingin menyelamatkan pasiennya. Ya, toh dia juga tidak dilarang untuk melakukan inovasi. Ya, justru di dalam sumpah jabatan itu setiap dokter diwajibkan untuk secara maksimal ya melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya dengan sungguh-sungguh. Ya, dia tidak boleh terpengaruh dengan keadaan apapun yang menghalang-halangi tugas dia. Demi keselamatan pasiennya, demi kemanusiaan pasiennya, setiap dokter dituntut untuk melakukan terobosan dalam melayani pasiennya itu. Karena itu kalau pelanggaran yang menyebabkan Dokter Terawan diberhentikan dari keanggotaan ID dihubungkan dengan metode cuci otak yang sudah bertahun-tahun berlangsung dan sudah menyelamatkan ribuan pasien dan sampai dengan saat ini kita tidak pernah temukan pasien atau keluarga pasien melakukan tuntutan terhadap Dokter Terawan atau terhadap rumah sakit atau terhadap pemerintah sebagai akibat daripada praktek menyimpang
yang disebut-sebut sebagai cuci otak itu sendiri. Jadi saya lihat sesungguhnya yang melakukan pelanggaran kode etik itu adalah ID sendiri, bukan Dokter Terawan. Justru Dokter Terawan mau dijadikan korban oleh ID akibat temuan-temuan yang mencengangkan, baik menyangkut metode cuci otak maupun yang sekarang sedang bergulir, yaitu mengenai vaksin Nusantara. Jadi yang sebetulnya melakukan tindakan untuk menyengsarakan masyarakat, karena dokter juga dituntut untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu apa? Masyarakat harus sehat. Tetapi ketika seorang dokter terawan dengan keahlian dan kehebatannya menemukan metode-metode di dalam praktek pekerjaannya sebagai dokter, sekarang ini dihambat oleh ID sendiri, maka sebetulnya yang menghambat dokter untuk mewujudkan tujuan nasional itu adalah ID. Karena itu saya lebih sepakat kalau sekarang ini Dokter Terawan diberhentikan dari keanggotaannya ID, maka Dokter Terawan pun berhak untuk mengambil inisiatif membentuk ID baru, atau saya katakan ID Nusantara, supaya dokter-dokter yang sepaham, dokter-dokter yang ingin maju, dokter-dokter muda yang selama ini antri belum mendapatkan kesempatan karena dihambat oleh ID, ini harus diberi kesempatan, dan melalui wadah yang baru nanti ini harus dibuka seluas mungkin supaya dokter-dokter yang baru, yang termasuk yang lulusan luar negeri, sulit mendapat tempat di Indonesia, diakomodir. Karena selama ini kita tahu banyak keluhan masyarakat, keluhan orang tua yang anaknya lulusan dokter, sulit sekali mendapatkan penempatan. Jadi pemerintah harus mengambil terobosan. Bahkan banyak juga, bahkan dokter sendiri mensinyalir seperti yang dikatakan oleh Dokter Ciptaning, banyak dokter yang sekarang ini menjadi agen dari farmasi. Jadi mereka sudah lebih mendahulukan kepentingan bisnis daripada misi kemanusiaan, misi menyelamatkan nyawa seorang pasien. Ini yang harus dikoreksi, ini yang harus direformasi secara total tentang organisasi ID. Dan ini momentumnya dari kasus Dokter Terawan, pemerintah dan dokter-dokter yang berjiwa yang ingin maju, yang modern, sudah waktunya melakukan pembenahan secara total terhadap ID sendiri. Bagaimana kedudukan ID sebagai organisasi di dalam undang-undang? ID memang disebut di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagai salah satu organ yang tugasnya antara lain untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, ya. Tetapi yang terjadi sekarang justru ID menjadi alat pembunuh terhadap dokter-dokter yang berprestasi. Ya. Kemudian kedudukan ID di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran pun dia tidak dikatakan atau dia tidak ditempatkan sebagai satu-satunya wadah tunggal, ya, atau satu-satunya wadah bagi profesi dokter. Berbeda dengan misalnya undang-undang tentang advokat. Organisasi profesi advokat di dalam Undang-Undang Advokat dinyatakan sebagai satu-satunya wadah bagi semua advokat. Walaupun kenyataannya juga tidak begitu. Organisasi advokat sekarang ini muncul sebagai jamur. Sekalipun undang-undangnya menyatakan bahwa itu wadah tunggal. Jadi sebetulnya tidak salahnya kalau sekarang ini muncul wadah baru yang dibentuk oleh dokter-dokter yang merasa tidak puas terhadap pelayanan atau kerja dari Ikatan Dokter Indonesia. Tidak salah, tidak dilarang oleh undang-undang. Membentuk wadah baru sebagai, katakanlah itu tandingan. Tidak dilarang. Karena undang-undang praktek kedokteran sama sekali tidak menyatakan ID sebagai wadah tunggal, juga tidak menyatakan bahwa semua dokter harus menjadi anggota ID. Saya lihat dari 5 alasan itu sama sekali tidak masuk. Bahkan bertentangan dengan kalau dipaksakan ini menjadi pemecatan secara definitif terhadap Dokter Terawan, maka 5 alasan ini justru bertentangan dengan sumpah jabatan Dokter Terawan sendiri, bahkan semua dokter. Karena di dalam sumpah jabatan tadi mengatur 5 hal utama tadi: kewajiban umum, kewajiban seorang dokter terhadap rekan sejawat, kewajiban seorang dokter terhadap pasien, kewajiban seorang dokter terhadap diri sendiri. Jika kita lihat dari penjabaran dari 5 kewajiban ini, maka kita tidak ketemukan satupun alasan untuk memberhentikan Dokter Terawan dari keanggotaan ID. Bisa saja Dokter Terawan dituduh melanggar hal-hal yang kaitan dengan administrasi,
Dan itu berarti hubungannya dengan anggaran dasar Ikatan Dokter Indonesia. Dia tidak masuk kepada pelanggaran kode etik. Sekalipun di dalam sumpah jabatan dokter sebagaimana diatur di dalam kode etik itu, salah satu poin dari 12 poin lafal sumpah itu bahwa dia harus taat kepada kode etik. Taat kepada kode etik itu berarti taat kepada 5 kewajiban seorang dokter menurut rumusan kode etik tadi. Tidak ketemu. Jadi ini alasan yang sangat dicari-cari. Sehingga publik sekarang mulai menghubung-hubungkan, termasuk saya juga mulai menghubung-hubungkan. Apakah ini ada unsur politik di belakang? Apakah ini ada unsur dagang, unsur bisnis terkait dengan vaksin dan lain-lain? Ataukah ini ada unsur politik lain yang juga banyak orang sudah mulai menghubung-hubungkan? Apakah di dalam ID sendiri sudah mulai terkontaminasi atau terpapar paham radikal di dalam, sehingga dokter-dokter yang punya pemikiran maju dianggap bertentangan dengan visi dan misi ID. Ini juga harus menjadi bahan untuk kita koreksi. Karena dokter ini salah satu unsur penting di dalam kehidupan umat manusia, ya, terutama di dalam negara Indonesia. Dia merupakan salah satu unsur yang bisa memenuhi tujuan nasional negara, yaitu menciptakan masyarakat yang sehat, adil, dan makmur. Apakah pesan dan harapan Bung Petrus untuk ID? Ya, ID harus mengoreksi, meninjau kembali keputusannya memberhentikan Dr. Terawan dari keanggotaannya ID. Kemudian ID juga harus mereformasi diri. ID harus melakukan perombakan, termasuk kalau perlu undang-undang tentang praktek kedokteran juga direvisi. Karena saya lihat terlalu banyak organ yang diatur, sehingga di dalam kaitannya dengan penegakan disiplin, ya, penegakan aturan penempatan dokter dan segala macam itu terjadi tumpang tindih. Organ yang satu bisa membunuh organ yang lain, organ yang satu bisa menjegal pelaksanaan tugas organ yang lain.